Bisa pesan. Hai guys, selamat pagi. Welcome back to our podcast. Kembali lagi bersama aku di sini Agnia sebagai host podcast Hima Unikom. Nah, kali ini juga aku nggak sendirian lagi guys, tapi aku ditemani oleh satu teman aku di himpunan, yaitu Chief Operation Officer. Ini dia, kita langsung sambut aja ya. Ada Kang Ajis Oad. Kabar? Apa kabar Kang Ajis? Sehat. Alhamdulillah. Gimana? Sehat. MC sehat Alhamdulillah juga. sehat. Alhamdulillah. Oke, harus sehat dong. Gimana nih puasa hari ketiganya Kang Ajis? Puasa hari ketiga alhamdulillah ganjil. Ganjil gimana? Kan 3 ganjil. Oh, oke. Siap. Tapi puasa kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah iya. Alhamdulillah. Oke, siap. Oke nih Kang Adis, jadi aku bakal langsung aja ya. Aku mau tanya sekitar Chief Operational Officer ya. Nah, pada penasaran banget kan aku mau bahas sama tanya-tanya tentang apa aja nih ke Kang Adis sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Nah, makanya stay tune terus ya di podcast kedua Hima Unikom ini. Oke nih, aku langsung masuk aja ya ke sesi pertanyaan Kang Adis. Aku ada pertanyaan buat Kang Adis nih. Di sini kan Kang Adis itu sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Nah, atau biasa disebutnya COO ya, yang tadi Chief Operational Officer. Nah, aku di sini mau tanya, apa sih yang buat Kang Adis sekarang bisa ada di posisi sebagai Wakil Ketua Himpunan? Apa Kang Adis sendiri yang mengajukan diri untuk menjadi Wakil Ketua Himpunan, atau mungkin ada rekomendasi dari angkatan sebelumnya supaya Kang Adis bisa jadi Wakil Ketua Himpunan, atau mungkin dukungan teman-teman atau keluarga? Bisa diceritakan. Kalau misalkan ditarik dari awal itu panjang ya sebetulnya. Terus kenapa pada akhirnya ada di penempatan di sini tuh? Jadi waktu itu garis besarnya aja gitu. Kita sepakat bermusyawarah mengenai siapa yang pada akhirnya nanti akan melanjutkan estafet kepemimpinan selanjutnya di Hima ini waktu itu. Dan pada akhirnya waktu itu kita sepakat dan setuju untuk menguatkan visi misi bersama teman-teman yang lain untuk menaikkan lah saya bersama rekan saya Teh Ririn gitu kan, untuk bisa maju ke menjadi ketua dan wakil, atau di pada saat ini kita sedikit diganti menjadi CEO dan COO gitu. Jadi kalau misalkan dukungan itu jelas pasti, tapi lebih ke musyawarah lah, diskusi bersama kan musyawarah sendiri. Iya, bareng-bareng sama anggota yang lain. Sama teman-teman yang lain, sama teman-teman yang lain. Oke, gitu aja. Ya gitu. Atau ada lagi? Panjang kalau diceritain. Jadi memang kesepakatan bersama sih intinya. Sampai bisa jadi wakil tuh atau COO. Karena ditambah aklamasi juga ya. Waktu kemarin tidak ada nggak ada lawan gitu, pada satu paslon juga. Alhamdulillah. Oke, kita next ya ke pertanyaan 2 nih. Apa yang membuat Kang Adis bisa yakin buat bisa jadi COO Hima atau Wakil Ketua Hima gitu ya? Terus apa dari skill Kang Adis sendiri gitu, atau kepercayaan diri, atau mungkin dukungan sama motivasi lagi juga dari teman atau keluarga mungkin, atau sahabat? Kenapa? Pasti kalau yang namanya keyakinan itu pasti ya perlu, karena setiap pilihan yang diambil itu berdasarkan keputusan gitu kan, dan kita meyakini pilihan ini akan berimpact pada kita gitu kan. Terkait motivasi mungkin lebih ke prinsip ya, bahwa setiap waktu itu kalau menurut prinsip pribadi harus selalu ada peningkatan, kenaikan dalam setiap perubahan waktu gitu. Artinya menjadi wakil ketua himpunan ini adalah salah satu bentuk perwujudan di mana secara pribadi agar ada peningkatan gitu mungkin ya. Jadi dalam setiap hal itu
dalam perpindahan waktu atau setiap waktunya tuh ada hal-hal yang bisa ditingkatkan. Upgrading lagi nggak sih buat diri gitu. sendiri? Ibaratnya kayak life goals-nya gitu. Iya. Jadi misalnya kita udah punya skill nih, terus kayak pengen lebih ditingkatin lagi. Betul. Kayak gitu. Karena peningkatan bukan karena sudah punya skill ya, tapi karena tetap belajar gitu kan, dengan tantangan yang baru. Gitu tadi. Oke, lanjut ya, kita ke pertanyaan 3 nih. Nih, selain organisasi himpunan mahasiswa manajemen nih, ada gak sih yang kegiatan lain yang Kang Adis ikutin, kayak misalnya di kuliah kan pasti ada UKM gitu ya, ada UKM atau mungkin Kang Adis di luar kuliah ada job kayak gitu, ada gak sih kegiatan lain yang Kang Adis ikutin? Yang pasti kuliah ya. Kuliah kan nilai nomor 1, tapi organisasi tidak di nomor 2 kan. Nah, kalau untuk kegiatan sih sebetulnya selalu ada ya. Cuman kalau untuk saat-saat ini kurang lebih kegiatan itu beruang lingkupnya di kampus-kampus juga gitu. Kalau untuk UKM saat ini kebetulan selain di Hima, saya juga ikut menjadi keanggotaan di HIPMI PT Unikom, salah satunya untuk sekarang yang bisa dibilang aktif berjalannya seperti itu. Jadi di Hima dan di Hipma gitu kalau saat ini berkegiatan lah, tidak jauh dari 2 ruang lingkup itu, terlepas dari yang lainnya juga. Kalau UKM berarti Hipma aja. ya, Hipma. Sama kayak Teh Ririn berarti ya. Betul. Hipmi itu sebutan buat cowoknya apa gimana? Hipma. Jadi gini, Hipma itu nama untuk apa ya, atas dasar internal UKM dinamai Hipma. Tapi kalau kita mengambil sudut pandangnya dari eksternal, jadi HIPMI PT Unikom gitu. Oke. Cuman itu aja. Gak ada organisasi lain yang diikuti. Ada sebenarnya di luar yang lain, ada IMA AMS, terus Gekrab, terus ya insya Allah alhamdulillah ada beberapa organisasi yang diikuti. Berarti lumayan aktif ya UKM. Ikutan juga, organisasi juga ada beberapa ya. Insya Allah. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan keempat. Nah, dari ketiga pertanyaan tadi aku jadi penasaran banget nih sama Kang Adis, kan aktif di UKM Hipma, terus juga organisasi banyak ya. Nah, gimana sih cara Kang Adis memanage waktunya gitu, ngebagi waktunya? Pusing gak sih gitu kalau banyak ikutan organisasi sama UKM kayak gitu? Gimana cara bagi waktunya gitu? Pusing pastilah. Cara membagi waktu jujurly ya. Belum kuliah juga gitu kan ya. Jujurly. Masalah membagi waktu masih apa ya ibaratnya? Belajar. Bukan masih belajar, belum bisa benar-benar efektif lah gitu kan membagi waktunya. Soalnya mungkin teman-teman yang kenal betul dengan saya sendiri tahulah bagaimana gitu kan. Cuman yang selalu saya sendiri terapkan, yang penting tuh bisa datang dan hadir gitu kan, walau cuman beberapa menit pun gitu untuk menyempatkan gitu kan. Karena terlepas dari kepentingan kegiatan gitu kan, silaturahmi pun tetap harus ditingkatkan, dipererat gitu. Jadi untuk manajemen waktu masih bisa dibilang kurang baik ya. Kurang baik banget, tahu sendiri mungkin ya. Iya. Gimana? Selalu terlambat atau apa ya? Oke, gitu. Banyakan pride. Siap. Oke, nih kita lanjut ya ke pertanyaan kelima nih. Kang Adis merasa terbebani nggak sih dengan posisi Kang Adis sekarang sebagai COO atau wakil ketua himpunan? Kalau misalnya ngerasa terbebani, kenapa alasannya? Kalau enggak, kenapa juga alasannya? Terbebani, kalau terbebani apa ya, bukan terbebani, mungkin udah seharusnya gitu kan, secara otomatis ketika kita menduduki salah satu kursi atau jabatan gitu kan, itu pasti langsung dengan tanggung jawab yang ada. Kalau misalkan kita apa ya, menganggap itu suatu
beban pasti akan terbebani. Tapi kalau misalkan kita menganggap itu suatu keharusan atau suatu yang ibaratnya memang udah alurnya seperti ini dan harus dijalani, itu pasti bakal lebih jadi ke jalan saya gitu, prosesnya seperti ini gitu. Bukan lebih ke terbebani, tapi memang udah inilah gitu kan, realnya saya tuh di sini gitu, harus lakukan ini bersama dengan gerbong-gerbongnya. Oke. Nih pertanyaan ke-6 ya. Gimana sih cara Kang Ajis nih sebagai COO dalam mengatasi semisal ada rapat kerja atau mungkin aktivitas kerja atau proker mungkin ya dari himpunan mahasiswa manajemen, tapi telat gitu mulainya, atau mungkin kayak ada anggotanya yang telat, atau mungkin Kang Ajis sendiri yang terlambat. Nah, gimana cara Kang Ajis mengatasinya? Kalau saya sendiri terlambat ya pasti kena marah lah gitu kan, karena di Yuma sendiri ya ditegur gitu kan, ada departemen PSDM sendiri. Tapi cara menanggapi ya sebagai tentang program kerja apa gimana tuh pertanyaannya? Kalau misalnya terlambat gitu anggotanya. Tadi dari awal pertanyaannya gimana? Lupa. Cara Kang Ajis mengatasi kalau misalnya ada yang terlambat mau anggotanya, atau mungkin ketua himpunan atau wakil ketua himpunannya terlambat di suatu proker, aker atau rapat kerja gitu, terus terlambat. Nah, gimana cara mengatasinya? Sebetulnya kalau misalkan kita berbicara tentang kedisiplinan itu pasti kan merangkak ke sana. Tapi di satu sisi dari secara pandangan pribadi, keterlambatan itu adalah hal yang mungkin bisa dimaklumi sebenarnya. Karena kan kita tidak tahu apa yang terjadi waktu saat itu. Mungkin kalau ditanya orangnya pengen tepat waktu, pengen on time gitu kan. Tapi karena satu dan lain hal mungkin yang menyebabkan dia terlambat gitu kan. Mungkin bisa karena macet, betul, atau terlambat. Atau misalkan gara-gara di jalan tiba-tiba ban lepas misalkan gitunya, atau tiba-tiba ya gak ada yang tahu ya namanya di jalan. Misalkan patuker motorna misalkan, kan gak ada yang tahu namanya di jalan, ya betul kan? Ya Allah alam ya guys. Tiba-tiba misalkan atau si itu memang suka jalan-jalan dulu muter, kan aku mah pengen ke kampus tapi jalannya ke Cimahila misalkan, kemana? Motornya terbang ya. Tiba-tiba misalkan ke di jalan ditewak leasing, kan gak ada yang tahu ya. Maka keterlambatan itu ditoleransi sebetulnya, meskipun tetap ada sanksi gitu kan yang diberikan, biar adil sama orang yang udah on time gitu. Nih ngomongin soal sanksi, kalau kemarin sih sama Teh Ririn di podcast yang kemarin, sanksinya itu nggak berupa uang ya. Jadi berupa ya yang bisa buat kita lebih disiplin lagi gitu. Betul. Jadi kenapa seperti itu ya? Karena di tahun sekarang kita pengennya kalau dalam setiap hal dalam tanda kutip pemberian sanksi gitu kan tidak berupa material tuh, karena organisasi itu tidak memiskinkan anggotanya gitu kan. Nah sekarang cara yang berbedanya gitu kan, hal lainnya untuk merubah sanksi itu ya mungkin dengan hal-hal yang bermanfaat lah gitu kan. Contoh misalkan dengan bending, push up itu kan bermanfaat buat badan gitu kan, sendiri olahraga, meskipun beresnya pasti pegel dari awak gitu kan komuter olahraga, tapi minimal dengan sanksi si orang yang terkena sanksi jadi ada olahraganya gitu kan. Kan mahasiswa jompo itu kan kita tahu dia sibuk organisasi, gak ada waktu olahraga. Intinya sanksi bisa buat ini ya, bisa buat kitanya lebih disiplin lagi aja. Betul. Nih guys, pertanyaan ke-7 atau pertanyaan terakhir guys. Aku belum ngapalin loh tanya-tanya ini. Nah nih, pertanyaan terakhir ya Kang Ajis. Di podcast kemarin kan sama Teh Rin, aku udah bahas tentang tahap bisa jadi sampai naik ke periode sampai 2 kan ya kalau di himpunan. Betul. Nah kemarin aku udah bahas tahap kaderisasinya sama Teh Ririn. Nah kalau misalnya dari Kang Ajis sendiri nih, apa aja yang udah Kang Ajis dapat, atau pengalaman apa aja yang udah Kang Ajis dapat dari mulai tahap generasi muda sampai sekarang ada di periode 2 sebagai wakil ketua himpunan? Pengalaman apa aja? Pengalaman pastilah ya, pengalaman dan relasi mah
karena sudah yang namanya kita berkecimpung di satu ruang lingkup baru, generasi muda waktu itu pasti dapat relasi, dapat pengalaman itu jelas lah ya. Cuman benefit lain dari hal seperti itu mungkin lebih kayak ke sudut pandang lah. Jadi ada perubahan gitu kan dalam diri sendiri ketika kita coba untuk terjun ke ranah organisasi gitu kan. Terus kenapa bisa berlanjut gitu kan, karena mungkin ketika pada akhirnya gitu kan, yang awalnya kita berkecimpung untuk berproses di organisasi, tapi lama kelamaan organisasi ini menjadi suatu wadah atau yang wadah layaknya sebuah rumah gitu kan. Jadi ya karena dibilang nyaman, udah nyaman mungkin ya, udah seperti saudara sendiri dengan orang-orang di dalamnya. Jadi pada akhirnya pun kita jadi betah gitu di sana, hanya bisa lanjut dan apa. Dan mungkin hal yang lainnya adalah untuk tidak menyia-nyiakan masa perkuliahan. Oke. Itu sih. Jadi lebih prioritas akademik gak sih? Kalau misalnya ditanya prioritas. Jadi gini, sebetulnya masalah akademik tidak munafik ya, saya sendiri dalam tanda kutip kurang gitu kan. Nah tapi di satu sisi kita sebagai mahasiswa jelas gitu kan, kewajiban pertama kita adalah kuliah adalah nomor satu, tapi organisasi tidak bisa dinomorduakan. Jadi pada akhirnya balik lagi kepada prinsip orang ini gitu kan. Dan pilihan saya mungkin untuk coba dulu hal-hal yang memang saya inginkan gitu. Gitu teh agak nih. Gitu. Oke nih, aku mau nanya, sebelum Kang Ajis jadi COO, Kang Ajis masuk departemen apa sih? Nah, sebelumnya tuh ya, sebelum ke sebelum ke posisi saat ini, sebelumnya tuh saya sendiri berada di departemen pengabdian tahun periode kemarin itu kan. Departemen pengabdian di divisi humas internal sebagai staf di humas internal gitu. Kadipnya kan dulu tuh Teh Siva, kadepnya itu Kang Ulil Amri yang kita tahu lah ya, Kang Ulil Amri sebelum jadi COO gitu kan. Jadi jadi humas internal ya, pengabdian. Pengabdian. Kalau sekarang namanya PR, public relationship. Oke, gitu diubah ya berarti. Diubah departemennya aja, cuman divisinya mah sama, tetap ada internal dan eksternal gitu. Cuman diubah nama departemennya aja berarti. Oke. Megaya cenah. Miring gaul ya kalau kata Kang Eza Balpas. Inggris-Inggrisan gitu kan. Miring gaul. Karena udah 2023 meh ke barat-baratan. Oke, guys, tadi kan kita udah nanya-nanya pertanyaan yang formal ya seputar organisasi ke Kang Ajis. Nah, sekarang aku mau tanya-tanya ke Kang Ajis random aja lah ya. Nih, aku mau nanya nih, Kang Ajis ngapain sih pakai kopiah? Jadi peci ya. Oh iya, sorry. Sama aja gak sih? Iya. Beda yang peci beda. Oh, siap. Kalau kopiah mah biasanya yang nyepot mencepet gitulah pokoknya. Jadi karena mas taka teh nyepot gitu kan. Kalau peci mah gini bentuknya gitu. Kayak kan. Ini ya guys, Paraden. Bener gak sih? Paraden yang di film ada Paraden yang santang. Bukan, Raden apa sih yang di Unil? Si Unil. Paraden. Iya itu. Tapi eta mah boneka. Ya tapi kok pecinya gitu sama. Teu pake peci, Paraden mah make belangkon. Iya itu tuh. Sok searching. Giring gaul. Nah,
kenapa pakai kopiah? Mungkin lebih kayak ke apa ya? Percaya diri. Bukan percaya diri. Style. Gitu kan. Memang udah jadi kebiasaan mungkin ya. Jadi seakan-akan kayak apa ya? Hal yang memang harus menempel lah gitu kan. Kayak layaknya baju lah gitu kan. Karena mungkin udah kebiasaan. Ditambah ya hal yang lainnya mungkin pada akhirnya jadi kayak identitas juga. Ciri khas. Ciri khas. Awalnya kan mungkin cuman kayak 1-2 momen lah gitu kan. Contoh kayak di foto apa ya? Himpunan. Di foto pakai kopiah gitu kan biar juga ustad banget gitunya. Alhamdulillah gitu. Tapi Alhamdulillah hanya kan bisa cuman ya pada akhirnya keterusan jadi kopiahnya jadi wadah hulu gitu kan, jadi wadah hulu yang tiap hari nempel dan orang-orang pada akhirnya menjadikan itu suatu ciri khas dan identitas. Jadi kayak itu si Kang Ajis yang pakai peci gitu kan, ya wadah hulu. Oke, aku mau ini coba challenge buka. Nah aja. Tepuk tangan dulu aku guys. Oke, aku mau nanya lagi nih. Dan ditambah sebenarnya buka aku teh jemet apa? Jemet tuh Keras. Apa jemet? Keras kusut segala bukan jadi rambut itu juga kamu lamun bangun tidur ciga singa bisa wow kayaknya di kop ya waduh. Oke, ini aku nanya lagi nih, Kang Ajis kenapa sih selalu pakai sendal jepit nih kalau misalnya ke sekre atau ke Unikoman? Di sekitaran kampus aku sering lihat Kang Ajis tuh pakai sendal jepit. Emang fashion. Tadi buat simpel. Makanya guys diganti lagi. Kayak apa itu sekarang? Saya yang penting ada yang nempel di kepala gitu kan. Peci yang tadi peci ini ikat ini tuh namanya itu ikat nya ikat pokoknya Sunda lah ya teh aduh poho deui ngaranna naonnya kana langsung cinggalnya oh iya aku juga suka. Ikat Sunda merupakan aksesoris daerah Sunda digunakan di kepala. Ikat Sunda juga biasa dikenal dengan totopong gitu. Totopong. Oke. Belum beres. Oke. Sendal kan tadi nanya. Sendal jepit. Ya biar gak ribet wae sebetulnya nama satu. Yang keduanya lebih enak pakai sendal jepit sih gitu. Tapi pernah hilang sendal jepit gak? Oh sering. Di mana? Sering banget masalah sendal. Di mana? Ya di sekitaran kampus lah gitu kan, karena apalagi ketika kita masuk suatu tempat yang harus harus melepas alas kakinya musola. Cuman alhamdulillahnya ketika ini karena mungkin Allah tuh maha baik ya. Jadi ada lagi sendalnya. Jadi ketika misalkan sendal nih pas keluar hilang, alhamdulillah tuh ada juga sendal orang lain gitu kan. Yang jadi mungkin ini gitu kan pertolongan gitu kan, ketika pusingnya sendal hilang kemana ada sendal nemu gitu kan ya, kadang lebih bagus ada yang penting bisa dipakai. Tapi kalau misalkan menarik pasti dipilih ya. Tapi kalau size-nya nggak sama gimana? Size-nya nggak sama kita kan yang namanya di masjid atau di ruangan banyak gitu kan, insya Allah lah size mah aman. Oke, aku mau nanya lagi nih. Udah. Kang Ajis biasanya kalau kemana-mana tuh suka bawa peluit nih. Buat apa sih? Dibawa gak sih? Peluitnya dibawa. Enggak. Terus ada orang yang suka ngomong kalau peluitnya tuh maaf ya bau. Kenapa sih, buat apa bawa peluit? Sejarahnya ya. Peluit waktu itu kenapa bawa peluit? Karena waktu tahun kemarin dipersiapkan buat MSC sebetulnya, buat MSC. Tapi pada akhirnya MSC apa? Manajemen Sport Champion. Gitu kan. Salah satu proker Hima. Nah, dibawalah sebagai properti gitu kan, takutnya dibutuhkan.
makin sini kayak peluit ini dibawa ya biar apa ya, biar jadi apa ya, tukang parkir. Bisa gitu kan. Itu serius loh. Jadi ini orang pernah ya waktu beres acara apa ya, pokoknya kongres, kalau nggak salah kongres, beres acara kongres, nongkrong nih di Kamdag, bawa peluit. Karena gabut waktu itu, parkiran lah di Kamdag, parkiran. Dan ini mah ya terjadi gitu kan, mobil motor sama Ajis di beres-beresan parkir sampai menang uang 18.000 kalau nggak salah gitu kan, sama teman-teman dibeliin teh kotak naon gitu kan, gara-gara peluit gitu kan. Berarti oh ini ketika kepepet peluit ini bisa jadi suatu sumber nafkah ya guys. jadi salah satu apa ya, kalau sekarang ibaratnya kayak suatu tanda interupsi lah gitu kan. Nggak harus gorowokan woi gitu kan, tinggal prit. Ciri khas juga ya, ciri khas. Mungkin Pakai bisa peci, dibaca pakai ya. peluit. Nah, kalau misalkan peluit itu ada aroma walabdorin gitu kan, ada ya kan bau cenderung kan, ada armageddon gitu kan, bahkan disebutnya peluit kematian. Karena kan setelah kalau ditiup nih si peluit itu kan pasti ada sisa-sisa enzim yang tersimpan di peluit gitu kan. Kalau diputar-putar kadang bisa jadi hujan lokal gitu kan. Dan karena sudah lama penggunaan peluit gitu kan, dan sampai sekarang nggak ada yang jasa sewa gitu kan Peluit. nyusun peluit, ngubah peluit gitu. Jadi mungkin wajar lah gitu ya, dari seberapa kali ditiup gitu kan, bersentuhan dengan bibir, dengan zigot, dengan enzim gitu kan. Makanya peluit itu jadi seperti itu dan hanya bisa digunakan oleh saya sendiri. Ada yang mau minjem nggak guys? Ada yang minjem? Boleh. Tapi ke disterilkan lah. Oh ya guys, berhubung hari ini sedang di bulan Ramadan itu kan, buat teman-teman semua yang bingung nih nanti tajilnya mau sama apa, nah bisa nih sama lokal latte gitu kan, dengan berbagai rasa. Ini bisa cocok buat takjil teman-teman semua di bulan Ramadan ini gitu kan, ataupun nanti seterusnya gitu kan, bisa diminum setiap saat. Caranya mudah, simple, rasanya luar biasa. Lagi ini kan kopi ya. Nah, kalau misalnya udah buka sholat isya kan pasti taraweh. Nah, biar gak ngantuk, minum aja ini guys, kopi lokal latte. Ada 3 varian rasa ya berarti. Betul. Itu apa rasa apa? Ini rasa aren latte guys, aren latte loh. Nah, ini ada rasa popcorn latte, ini ada avocado latte Tuh. gitu. Jadi ada 3 varian rasa. Popcorn guys, Popcorn popcorn latte, jagung latte. bayangkan popcorn karamel wae udah aneh gitu kan. Sekarang ada popcorn latte, jadi keinget Ciki Turbo ya. Itu popcorn bioskop. Beda. Saya berbicara Ciki Turbo, berbicara popcorn bioskop. Gitu. Nah, pokoknya kawan-kawan bisa beli di swalayan terdekat ya, untuk beli lokal latte ini. Oh iya, terus juga ini kopinya tuh less sugar guys, jadi nggak manis. Iya, nggak terlalu banyak gula. Oke guys, jadi hari ini podcastnya segitu aja ya, bersama Kang Ajis nih, CEO Himpunan Mahasiswa Manajemen. Seru banget pokoknya, jadi kita tahu tentang seputar Himpunan Mahasiswa Manajemen ya, dan seputar kegiatan Kang Ajis selama ini. Oke, jadi segitu aja podcast kedua di YouTube Hima Unikom. Thank you Kang Ajis. Bye guys, jangan lupa Tonton, like, comment, and subscribe guys.